Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Matroni Sarjana Ekonomi, peserta PPG guru tertentu dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM PPG 2401226278. Saya mengajar di SMP Islam Terpadu An-Nasr. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran mata pelajaran IPS kelas 7, topik pembelajaran kegiatan ekonomi masyarakat, subtopik produksi, distribusi, dan konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah semua sehat, semua bahagia. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mohon satu orang atau ketua kelas memimpin untuk membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya memulai materi kita pada pagi hari ini, saya akan absen terlebih dahulu. Yang saya panggil namanya, silakan angkat tangan dan bilang hadir bagi laki dan hadiroh bagi perempuan. Ya, sebelum saya memulai materi ini, ya saya akan absen terlebih dahulu. Yang saya panggil namanya, silakan angkat tangan dan bilang hadir bagi laki dan hadiroh bagi perempuan. Aila Sahla Fatihah. Alfareza Abimanyu, Alicia Fariska Mutiara. Yang angkat tangan dan bilang hadir atau hadiroh. Kelvin Setiawan, Damar Asidik, Dia Senandu, Muhammad Ikhwan Dwi Ramadan, Muhammad Isra Rifansyah, Ramadhani Laila Setiawati, Satria Ardiansyah, Yogi Raka Yudhistira, Ahmad Ramadan. Baik, alhamdulillah hadir semua, tidak ada yang tidak hadir. Keren kelas ini, kelas 7, kalian keren-keren semua. Ya. Mata pelajaran ini tidak ada yang tidak hadir, semuanya hadir. Baik, kita akan masuk ke pelajaran ilmu pengetahuan sosial, topik kegiatan ekonomi masyarakat, subtopik produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, bahwa kalian dengan proses kegiatan ekonomi masyarakat itu sangat dekat. Kegiatan ekonomi masyarakat itu sudah menyatu dengan kalian semua, dengan kita semuanya. Ya, kita tidak bisa terlepas daripada kegiatan ekonomi masyarakat. Cuma problemnya kalian belum mampu atau belum bisa menjelaskan apa itu proses produksi, apa itu distribusi, apa itu konsumsi sebagai bagian kesatuan dari proses kegiatan ekonomi masyarakat. Baik, sebelum kita mulai dan kita lanjutkan, siapa yang pernah membantu orang tua jualan? Ya. Kalau sore kamu bantu ibu jualan. Zimi Ilham Kafi. Keren. Ya, pulang sekolah sore bantu ibu jualan. Jualan gorengan ya. Ya, kamu keren. Cowok keren itu yang nggak malu-malu. Ya, cowok yang nggak keren itu yang malu-maluin. Baik, siapa lagi yang pernah bantu jualan? Saya. Ya. Saya suka bantu ayah juga.
Tajir ini tajir nih. Kalau kelontong itu udah ukuran lumayan besar. Ya, berarti jual beras, minyak, telur, sembako gitu ya. Keren. Siapa lagi? Ya. Satria Adriansyah. Biasa membantu jual minuman di Car Free Day kalau hari Minggu. Oke. Itu pasti hit banget tuh. Banyak orang ya, kemudian kamu berinteraksi dengan orang baru. Keren. Baik. Nah, sekarang kalau tadi kalian bantu jualan, sekarang ada nggak dari kalian yang diminta oleh ibunya buat belanja ke toko atau ke warung terdekat di dekat rumah? Ya, oh ya. Siapa namanya? Nurjana. Ya, Nurjana, bantu apa? Diminta tolong apa sama ibu, sama mama? Nah, nih mamanya lagi masak, garamnya habis. Ya, akhirnya minta tolong sama Nurjana untuk beli garam. Nah, kalau pertanyaan yang pertama, kalian bertiga menjawab bahwa kalian pernah bantu jualan. Ya, posisinya sebagai apa? Sebagai yang bantu jualan. Posisinya sebagai apa? Penjual. Kalau Nurjana, posisinya sebagai pembeli. Ya, pada saat kalian jual, berarti ada barangnya kan? Nah, ketika kamu jual barang itu ke konsumen, itu namanya masih dalam rantai sistem distribusi. Nah, si pembeli yang membeli barang ke penjual, itu mata rantai kegiatan ekonomi dari sisi apa? Konsumsi. Nah, ketika jual beli, transaksi itu terjadi, kira-kira barang itu kan nggak ujuk-ujuk ada di warung. Ya. Nah, kira-kira dari mana barang itu datang dan bagaimana bisa sampai ke tangan kita sebagai pembeli? Ya, Alfareza Abimanyu. Ya, pabrik kemudian mendistribusikannya atau mengantarnya menggunakan mobil, baik truk, box, ya, mobil box dan lain sebagainya sampai ke pasar. Kemudian orang tua belanja ke pasar, terus kemudian kita nikmati. Nah, berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat itu pada prinsipnya sudah sering kita lakukan dan itu melekat dengan kita. Kegiatan ekonomi masyarakat itu tidak terpisahkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada prinsipnya kalian itu udah mengalami itu. Tapi untuk menjelaskannya, nah sekarang saatnya kita belajar tentang IPS untuk topik kegiatan ekonomi masyarakat dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian produksi, mampu menjelaskan pengertian produksi, mampu menjelaskan pengertian distribusi, dan mampu menjelaskan pengertian konsumsi. Di samping itu yang kedua, kalian juga diharapkan bisa mengamati contoh kegiatan ekonomi nyata. Ya, dari kegiatan pembelajaran ini diharapkan kamu juga bisa mengamati contoh kegiatan ekonomi nyata. Yang selanjutnya, yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisa keterkaitan antara ketiga kegiatan ekonomi. Ya. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu membuat diagram alur sebagai proyek mini. Diagram alur nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk mampu menjawab tujuan pembelajaran tadi, saya akan mengajak kalian menyaksikan atau menonton video pembelajaran. Diharapkan kalian akan melakukan observasi terhadap kegiatan video pembelajaran yang akan kalian saksikan. Di lembar observasi yang sudah ada di tangan kalian, ya, yang sudah saya bagikan pada pertemuan sebelumnya, saya harapkan itu bisa kalian observasi videonya dengan memberikan catatan-catatan pada lembar observasi. Apa saja yang perlu dicatat? Yang pertama, kegiatan ekonomi, kegiatan produksi. Siapa dan apa yang diproduksi. Yang kedua, kegiatan distribusi, bagaimana barang itu berpindah. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi,
siapa yang mengonsumsinya atau siapa yang menggunakannya, siapa yang menikmatinya. Untuk itu, langsung saja kita saksikan video pembelajaran tentang pabrik pembuatan tempe di tengah kota. Modelnya mungkin yang plastik dan daun, terus sama yang model kantongan seperti itu juga model ini. Misalkan untuk yang 2 kintal itu di 100 sampai 4 kintal di sana. Ya, dibuat catatan-catatannya di lembar observasi. Baik, itu tadi telah kita saksikan bersama-sama ya, video pembelajaran tentang pabrik tempe ya. Sekarang dari hasil observasi yang telah kalian lakukan dan sudah kalian lakukan pencatatan dalam lembar observasi, bisa kalian diskusikan ya, bisa kalian diskusikan yang kalian hasil diskusinya nanti akan dituangkan dalam lembar kerja peserta didik. Ya, saya akan bagian lembar kerjanya. Saya harapkan video pembelajaran tadi bisa menjadi bahan untuk kalian bisa berdiskusi ya, dan bisa menjawab soalan-soalan yang ada di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti saya akan jelaskan apa-apa saja yang perlu kalian diskusikan, yang kemudian kalian tuangkan dalam lembar kerja LKPD. Ya. Ada kelompok yang belum dapat LKPD? Sudah semua ya? Baik. Saya kasih waktu untuk berdiskusi. Kemudian hasil diskusinya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya. Yang pertama, diskusi siapa pelaku produksinya, bagaimana distribusinya, kemudian siapa konsumennya. Ya, siapa konsumennya. Kemudian setelah kalian memahami siapa pelaku produksinya, bagaimana distribusinya, dan siapa konsumennya, pasti kalian akan bisa menjawab kegiatan identifikasi jenis ekonomi, kegiatan ekonomi, mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi. Ya, semisal satu, untuk kegiatan identifikasi jenis kegiatan ekonomi, nomor 1 ada petani menanam padi. Dari hasil observasi atau pengamatan dan menyaksikan dari video tadi, kalian bisa membedakan atau mengkelompokkan petani menanam padi ini masuk pada kegiatan ekonomi produksi atau distribusi atau konsumsi. Selanjutnya, nomor 2, sopir truk mengantar barang ke pasar. Itu juga menurut kalian masuknya dalam rangkaian kegiatan produksi, distribusi atau konsumsi. Nanti kalian tinggal checklist. Ya, kalau kalian checklistnya benar, berarti kalian mampu memahami konsep daripada kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, baik itu tentang produksi, distribusi ataupun konsumsi. Yang ketiga, di situ ada contoh ibu membeli sayur di pasar. Nah, si ibu membeli sayur di pasar ini masuknya apa nih? Kegiatan apa nih? Kegiatan ekonomi apa nih? Produksikah, distribusikah, atau konsumsikah? Yang keempat, nelayan menangkap ikan di laut. Juga nanti kalian kelompokkan, ya, kalian checklist dia masuk ke dalam kegiatan ekonomi apa, produksi, distribusi atau konsumsi. Yang kelima, pedagang menjual buah-buahan kepada pembeli. Ya. Kemudian kegiatan yang kedua, analisis kasus. Analisis kasus. Ya, ada kasus Pak Anto memiliki usaha tahu rumahan. Ia membeli kedelai dari petani lokal, memproduksi tahu di rumahnya, lalu menjualnya ke warung-warung sekitar. Nah, di situ dari kasus ini kalian harus bisa menjawab pertanyaan.
ketika kalian mau bisa menjawab pertanyaan di kegiatan analisis kasus ini, tentunya kalian juga artinya mampu memiliki kemampuan untuk menganalisis ya kegiatan ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya ada kegiatan proyek visual. Proyek visual ini nanti akan saya masukkan ke dalam tugas mandiri ya yang akan kalian kerjakan di rumah untuk membuat diagram alur ya dari bahan ke pelanggan. Nanti buat di rumah, bagaimana kalian akan tampilkan itu pada pertemuan berikutnya. Nah, yang ketiga ada refleksi peserta didik. Nah, kalian tuliskan, kamu dari belajaran ini, dari pelajaran hari ini, dari topik kegiatan ekonomi masyarakat ini, apa hal baru yang kamu pelajari? Yang kamu tahu, yang tadinya tidak tahu, kemudian jadi tahu hari ini. Yang kedua, hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut apa? Baik, silakan dikerjakan 15 menit dari sekarang. Diskusi dan kerjakan. Saya harap kerja kelompok, tidak kerja sendiri-sendiri. Ya, dan persiapkan perwakilan terbaiknya nanti untuk presentasi. Kasih yang bisa menjawab dan menanggapi, jangan sampai dapat pertanyaan nggak bisa jawab. Lebih rinci lebih bagus. Apalagi bisa menjelaskan secara rinci nanti di depan pada saat presentasi. Keren banget berarti. Enggak cuma sekedar baca. Petani menanam padi, produksi. Apaan itu? Dijelaskan. Ya, dijelaskan. Kita akan masuk ke presentasi dari hasil diskusi. Ya, mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan. Sebelum masuk ke presentasi, siapkan satu orang terbaik dari kelompok kalian yang bisa menyampaikan pendapat. Ya, yang bisa menyampaikan pendapat. Baik, sebelumnya saya mau cek konsentrasinya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hai. Nah, udah mulai oleng nih. Ya, seperti kebiasaan saya, kalau saya bilang hai, kamu jawabnya halo. Kalau saya bilang halo, kamu jawabnya hai. Kalau saya bilang halo, hai, kamu jawabnya hai, halo. Halo. Hai. Halo, hai. Satu kali tepuk. Wah. Ulang. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Satu kali tepuk. Dua kali tepuk. Tiga kali tepuk. Empat kali tepuk. 5 kali tepuk. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya, silakan kelompok 2 maju lebih dahulu. Ya, beri salam, kemudian sebutkan dari kelompok berapa, siapa saja peserta kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terwakil dari kelompok 2 yang pertama saya dari rencana Ahmad Abdullah, Alisun Farista, dan dia sedang pekerjaan saya di sini untuk presentasikan tentang strategi awal marketing. Kegiatan 1, identifikasi jenis kegiatan ekonomi. 1. Petani menanam padi masuk ke dalam kegiatan ekonomi produksi. Ya, awal. Ya, oke. Ya, lanjut. Soviet belum mengatakan pasar masuk ke dalam ekonomi produksi. 3. Ibu membeli sayur di pasar masuk ke dalam kegiatan ekonomi produksi. 4. Nelayan menangkap ikan di laut masuk ke dalam kegiatan ekonomi produksi. 5. Pedagang menjual produk kepada pembeli masuk ke dalam kegiatan ekonomi produksi. Waalaikumsalam. Oke. Kegiatan 2. Analisis kasus.
Setelah itu memiliki usaha tahu rumahan, ia membeli kedelai dari petani lokal, memproduksi tahu di rumahnya lalu menjual ke warung sekitar. Pertanyaannya, satu, sebutkan kegiatan ekonomi apa saja yang dilakukan Harto. Jawabannya adalah satu, mengelola keinginan di Bintaro. Dua, siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat dalam kasus tersebut? Penjual dan pembeli yaitu Harto dan petani lokal serta penjual yang ada di warung sekitar. Tiga, jelaskan kaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kasus tersebut. Produksi yang mengelola hasil tahu, distribusi tertinggal dari penjual yang ada di dalam sekitar, konsumsi yang menikmati tahu. Refleksi beserta didik. Hal baru yang saya pelajari satu. Tahu cara pembuatan tempe di tengah kota setelah penayangan video tadi. Dua, hal yang ingin saya ketahui lebih lanjut, ingin tahu cara pengolahan atau pembuatan tahu. Oke, terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Lanjut ke kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah didiskusikan oleh teman-teman saya. Ya, kelompok berapa? Kelompok 4. Anggotanya. Anggotanya ada bisa saya sendiri, Dimi, Okta, dan Iqbal. Ya. Kegiatan satu, identifikasi jenis kegiatan ekonomi. Satu, petani menanam padi merupakan kegiatan produksi. Sopir truk mengantar barang ke pasar merupakan kegiatan distribusi. Ibu membeli sayur di pasar merupakan kegiatan konsumsi. Nelayan menangkap ikan di laut merupakan kegiatan produksi. Pedagang menjual buah-buahan kepada pembeli merupakan kegiatan distribusi. Kegiatan kedua, analisis kasus. Pak Anto memiliki usaha tahu rumahan, dia memiliki kedelai di petani lokal, memproduksi tahu di rumahnya, lalu menjualnya ke warung sekitar. Pertanyaannya adalah satu, sebutkan kegiatan ekonomi apa saja yang dilakukan Pak Anto. Pak Anto membeli kaca kedelai di petani lokal, lalu Pak Anto membuat tahu menggunakan kaca kedelai di rumahnya. Kedua, siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat dalam kasus tersebut? Dua, petani lokal sebagai produksi, bahan atau pembuat tahu sebagai produksi, warung-warung sekitar sebagai distribusi, dan pelanggan atau pembeli sebagai konsumsi. Ya. Pertanyaan ketiga, jelaskan keterkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kasus tersebut. Pak Anto membeli kaca kedelai petani lokal untuk dijadikan tahu yang dibuat di rumahnya. Setelah itu tahu itu dijual di warung-warung sekitar. Setelah itu dibeli oleh pelanggan atau konsumen dan dijadikan bahan makanan. Refleksi beserta didik. Hal baru yang saya pelajari adalah mengetahui kegiatan ekonomi dan mengidentifikasi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal yang ingin saya ketahui lebih lanjut adalah mungkin pengolahan roti. Oke. Ya, ada yang mau ingin ditanggapi? Baik, keren. Ya, tepuk tangan yang meriah buat kelompok 4. Ya. Kelompok 5 yuk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-teman saya yang anggota saya sendiri dari Kepala Yogi, Rahman, dan Iqbal. Kegiatan satu, identifikasi jenis kegiatan ekonomi. Perhatikan kegiatan berikut lalu silakan ini. Petani menanam padi adalah produksi. Supir truk mengantar barang ke pasar adalah distribusi. Ibu membeli sayur ke pasar adalah konsumsi. Nelayan menangkap ikan di laut adalah produksi. Pedagang menjual buah-buahan kepada pembeli adalah
distribusi. Pak Anto memiliki usaha tahu rumahan. Ia membeli kedelai dari Kegiatan apa ini maksudnya? kegiatan 2, analisis kasus. Yang jelas dong. Kasus Pak Anto memiliki usaha tahu rumahan. Ia membeli kedelai dari petani lokal, memproduksi tahu di rumahnya, lalu menjual ke warung-warung sekitar. 1. Sebutkan kegiatan ekonomi apa saja yang dilakukan Pak Anto. Pak Anto membeli kedelai dari petani lokal. Ia membuat tahu di rumahnya dan menjual ke warung-warung sekitar. Oke. 2. Siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat dalam kasus tersebut? Pak Anto, petani lokal, dan warung-warung sekitar. Ya. Keren nih. Kelompok 5 keren nih. Ya, lanjut. 3. Jelaskan keterkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kasus tersebut. Ya. Memproduksi tahu di rumahnya, lalu menjualnya ke warung-warung dan warga yang mengkonsumsinya. Ya. Refleksi peserta didik. Hal baru yang saya pelajari. Dapat mempelajari tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal yang ingin saya ketahui lebih lanjut. Ingin lebih tahu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Ingin lebih tahu apa lebih tempe? Lebih tahu. Oh, lebih tahu. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, keren. Ya, saya ini udah hampir menyempurnakan yang kelompok-kelompok sebelumnya nih. Lebih detail, lebih rinci. Ya, saya nggak sangka nih kalian berempat. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mau kalah? Ayo kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 yang mengatakan hal pada zaman SD Asatiyah Biasa daripada Ditya Maulana yang Setiawan dan Ahmad Ramadan. Saya di sini mempresentasikan lembaga kerja peserta didik atau LKPD tentang kegiatan ekonomi masyarakat, produksi, distribusi, dan konsumsi. Jawaban-jawaban di sini hasil dari diskusi kelompok kami yang telah kami pertimbangkan dengan sedemikian rupa untuk bisa menghasilkan jawaban yang tepat. Kegiatan 1, identifikasi jenis kegiatan ekonomi. Nomor 1, petani menanam padi, merupakan kegiatan produksi. Nomor 2, supir truk mengantar barang ke pasar, merupakan kegiatan distribusi. Nomor 3, ibu membeli sayur di pasar, merupakan kegiatan konsumsi. Nomor 4, nelayan menangkap ikan di laut, merupakan kegiatan produksi. Nomor 5, pedagang menjual buah-buahan kepada pembeli, merupakan kegiatan distribusi. Kegiatan 2, analisis kasus. Pak Anto memiliki usaha tahu rumahan. Ia membeli kedelai dari petani lokal, memproduksi tahu di rumahnya, lalu penjualan ke warung sekitar. Dan pertanyaannya, 1. Sebutkan kegiatan ekonomi apa saja yang dilakukan Pak Anto. Pak Anto melakukan kegiatan ekonomi yaitu membeli kedelai, memproduksi tahu, dan menjual tahu ke warung sekitar. Nomor 2. Siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat dalam kasus tersebut? Dalam kasus tersebut, pelaku ekonominya ada berbagai macam, yaitu pertama Pak Anto, pemilik usaha tahu dan memproduksinya. 2, petani lokal yang menjual kedelai ke Pak Anto untuk diproduksi atau diolah menjadi tahu. 3, warung-warung sebagai distributor ke konsumen dan konsumen untuk menikmati tahu tersebut. Soal nomor 3, jelaskan keterkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut, ada keterkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi, yaitu petani lokal memiliki kedelai dan menjual ke Pak Anto untuk diolah menjadi tahu. Pak Anto di sini sebagai pelaku produksi dari bahan mentah ke bahan jadi. Pak Anto menjual hasil produksi tahunya ke warung sekitar. Warung sekitar di sini berfungsi sebagai distributor
yaitu penghubung antara produsen dengan konsumen. Warung sekitar menjual kembali tahu ke konsumen. Keterkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi dapat terjadi karena saling membutuhkan satu sama lain untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat. Refleksi peserta didik. Hal yang baru saya pelajari, yaitu saya mempelajari proses ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi yang ternyata tidak semudah yang dipikirkan oleh kebanyakan orang ramai. Hal yang ingin saya ketahui lebih lanjut, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang pendalaman materi dan kegiatan ekonomi masyarakat, misalnya bagaimana distributor dapat terganggu hanya karena tidak ada pasokan dari produksi. Saya Pak Dami Maju, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, terkait dengan tugas individu, atau tugas mandiri, kalian perhatikan ya di kegiatan proyek visual dari bahan ke pelanggan. Kalian boleh pilih produk antara produk tempe, kemudian keripik singkong, roti, telur ayam. Misalnya, kemudian kalian buat diagram alur kegiatan ekonominya. Kemudian di diagram itu sertakan pelaku ekonomi yang terlibat di setiap tahapannya. Ya, kan ada tahapan tadi. Ada produksi. Apa? Kemudian distribusi. Nah, pelaku distribusinya siapa? Ini sama aja saya kasih bocorannya nih, nggak apa-apa, biarin dah. Tapi dibikin dalam diagram yang keren, yang cakep. Ya, dia bikin dalam diagram yang keren, yang cakep. Kemudian ke bawah ada konsumsi. Selanjutnya, dari diskusi, kemudian presentasi yang telah kalian lakukan, ya, saya ingin melakukan refleksi secara umum di kelas. Ya. Oke, silakan angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Apa keterkaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Silakan angkat tangan. Akan dapat nilai khusus. Ya. Oke. Alfareza Abimanyu, saya catat dulu namanya. Ya, apa keterkaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Ya. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dapat saling terkait karena saling membutuhkan. Di antara produksi, distribusi, dan konsumsi sama-sama saling tidak bisa berdiri sendiri. Misal distributor tidak memiliki pasokan dari produsen, dia tidak akan bisa mendistribusikan barang-barangnya ke konsumen atau menjual barang-barang yang dia telah beli dari produsen ke konsumen. Jadi semua itu bisa terkait karena berkebutuhan, sama-sama kebutuhan sama. Oke, terima kasih, keren. Tepuk tangan yang mulia. Iya, itu yang disebut dengan keterkaitan. Baik, akhirnya kita selesai pada pertemuan ini. Saya harapkan kalian bisa terus menjadi bagian daripada kegiatan ekonomi ini, agar ke depan kalian bisa menjadi pelaku ekonomi yang berhasil, yang sukses, yang betul-betul bisa saling memiliki, memberikan keuntungan kepada circle atau pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Baik, demikian. Mari kita tutup materi kita, pelajaran kita IPS untuk topik kegiatan ekonomi masyarakat, subtopik produksi, distribusi, dan konsumsi dengan membaca doa. Silakan salah satu orang atau ketua kelas memimpin doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.